Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Risyad yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara orasi pengukuhan Profesor Risyad di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pengembangan Teknologi Proses Ekstraksi Titanium, Nikel, dan Tembaga untuk Kemandirian Industri Nasional. Bab 1. Pendahuluan. Majelis Pengukuhan Profesor Risyad yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Metalurgi ekstraksi merupakan cabang ilmu pengetahuan metalurgi yang memfokuskan kegiatannya untuk mengekstrak dan memurnikan logam dari biji, mineral, dan sumber bahan baku logam lainnya. Kegiatan metalurgi ekstraksi telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu dan berkembang seiring dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, dan kebutuhan umat manusia akan bahan logam yang lebih murni. Permintaan bahan logam yang makin meningkat telah menyebabkan ketersediaan sumber daya mineral makin berkurang. Akibatnya timbul kesenjangan antara kebutuhan akan bahan logam yang makin meningkat dengan ketersediaan sumber mineral yang makin terbatas. Pada industri metalurgi, kesenjangan ini menimbulkan masalah, yaitu makin berkurangnya biji yang mempunyai kadar logam tinggi, sehingga industri metalurgi harus menggunakan biji yang kadarnya semakin rendah dan kompleks. Indonesia mempunyai sumber daya mineral di beberapa daerah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini nampak dari masih adanya ketergantungan Indonesia pada impor bahan logam nikel, tembaga, dan TiO2. Sehingga permasalahan nasional yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya mineral Indonesia menjadi komoditas logam yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, perlu dilakukan kegiatan penelitian, proses pengolahan ilmenit menjadi TiO2, proses pengolahan biji nikel latrit kadar rendah menjadi konsentrat dan logam nikel, serta proses pengolahan biji tembaga malasit menjadi logam tembaga. Hasil kegiatan penelitian tersebut akan disampaikan pada orasi ini. Bab 2. Perkembangan teknologi proses ekstraksi titanium, nikel, dan tembaga. Majelis Pengukuhan Profesor Risyad yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Kegiatan metalurgi ekstraksi telah berlangsung sejak zaman purba pada 4000 tahun sebelum Masehi. Emas dan tembaga merupakan logam pertama yang diekstrak secara sederhana dengan cara dilebur. Ilmu pengetahuan metalurgi ekstraksi kemudian berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan umat manusia akan bahan logam yang lebih murni dan kemajuan teknologi bidang lainnya. Proses-proses yang dikembangkan untuk mengekstrak logam digolongkan menjadi proses pirometalurgi yang menggunakan temperatur tinggi, proses hidrometalurgi yang menggunakan pelarut air, dan proses elektrometalurgi yang menggunakan arus listrik. Untuk ekstraksi titanium dari ilmenit, pada saat ini dikenal 3 proses, yaitu proses Becher, proses sulfat, proses klorida. Ketiga proses tersebut membuat TiO2 dengan kemurnian antara 95 sampai dengan 98% dari ilmenit yang mempunyai kandungan TiO2 antara 40 sampai dengan 65%. Untuk ekstraksi nikel dari biji nikel, pada saat ini digunakan 2 jenis biji, yaitu biji nikel sulfida dan biji nikel latrit. Proses untuk membuat logam nikel dari biji nikel sulfida umumnya dilakukan dengan cara pirometalurgi melalui tahap penambangan biji, konsentrasi biji dengan cara flotasi, peleburan konsentrat untuk menghasilkan nikel mate,
dan pemurnian untuk menghasilkan logam nikel murni. Untuk biji nikel laterit, proses pengolahannya tergantung pada kadar nikel yang dikandungnya. Biji dengan kadar nikel di atas 1,8% umumnya diproses dengan cara pirometalurgi. Sedangkan biji dengan kadar nikel di bawah 1,8% umumnya diproses dengan cara hidrometalurgi. Seperti pada proses pembuatan logam nikel, pembuatan logam tembaga dari biji tembaga umumnya dilakukan dengan cara pirometalurgi, hidrometalurgi, elektrometalurgi, atau gabungan ketiganya. Bab 3. Pemanfaatan ilmenit, nikel laterit, dan malasit Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Richard yang mulia dan hadirin yang saya hormati, untuk pemanfaatan ilmenit Indonesia telah dilakukan kegiatan penelitian proses pelarutan ilmenit ke dalam asam sulfat untuk menghasilkan larutan TiOSO4, proses pengendapan TiO2 dari larutan TiOSO4, proses pembuatan bahan fotokatalis TiO2. Proses pembuatan larutan TiOSO4 dari ilmenit telah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan proses pelarutan ilmenit secara langsung ke dalam larutan asam sulfat. Proses ini mampu melarutkan 88,8% titanium dari ilmenit untuk membentuk larutan TiOSO4. Yang kedua, proses pelarutan ilmenit yang didahului oleh tahap dekomposisi ilmenit dengan NaOH atau natrium karbonat. Proses ini mampu melarutkan 88% titanium dari ilmenit membentuk larutan TiOSO4. Untuk membuat TiO2 dari larutan TiOSO4 telah dilakukan dengan cara hidrolisis, yaitu dengan mencampurkan TiOSO4 dengan air dalam reaktor pada temperatur 90 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil proses hidrolisis menunjukkan partikel TiO2 yang diperoleh pada pH 1,39 mempunyai ukuran kecil, lebih kecil dari partikel TiO2 yang diperoleh pada pH 1,79. Untuk membuat TiO2 sebagai bahan fotokatalis telah dilakukan dengan cara memanaskan TiO2 dalam tungku pada temperatur 300 derajat sampai dengan 1000 derajat Celcius selama 3 jam. Hasil penelitian memperlihatkan fasa anatase terbentuk pada temperatur rendah, lebih rendah dari 600 derajat Celcius, dan mempunyai sifat fotokatalis yang baik untuk menguraikan zat warna pada limbah pabrik tekstil. Untuk pemanfaatan biji nikel laterit, Indonesia telah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian, yaitu penelitian thermal upgrading nikel laterit untuk menghasilkan konsentrat nikel, penelitian pembuatan nikel sulfida dari biji nikel laterit kadar rendah, dan penelitian pembuatan logam nikel dari nikel mate. Penelitian thermal upgrading dilakukan untuk meningkatkan kadar nikel dalam biji nikel laterit kadar rendah. Proses ini dilakukan melalui tahapan reduksi selektif biji nikel laterit oleh bahan reduktor dalam tungku pada temperatur tertentu. Kalsin hasil proses reduksi kemudian dihaluskan dengan ball mill dan dilewatkan ke dalam alat pemisah magnet untuk menghasilkan konsentrat yang mempunyai kadar nikel lebih tinggi dari bijinya. Hasil penelitian pengaruh temperatur reduksi terhadap kadar nikel dalam konsentrat memperlihatkan bahwa kenaikan temperatur reduksi dari 800 sampai dengan 1000 derajat Celcius menyebabkan kadar nikel dalam konsentrat meningkat dari 1,4% menjadi 3,69%. Proses thermal upgrading biji nikel laterit yang mempunyai kadar nikel 1,5% dengan bahan reduktor batu bara subbituminus menghasilkan konsentrat dengan kadar nikel 5%. Sementara proses thermal upgrading menggunakan tempurung kelapa menghasilkan konsentrat nikel dengan kadar 3,69%. Untuk membuat nikel sulfida dari biji nikel laterit telah dilakukan dengan cara mereduksi biji nikel laterit dalam avekilen pada temperatur 800 derajat Celcius, dilanjutkan dengan proses pelarutan kalsin
ke dalam larutan asam sulfat untuk menghasilkan larutan nikel sulfat. Pengendapan nikel dari larutan nikel sulfat dilakukan dengan penambahan natrium sulfida. Hasil penelitian memperlihatkan 89% nikel dapat dilarutkan dari biji nikel latrit ke dalam asam sulfat membentuk larutan nikel sulfat. Dan 100% nikel yang terdapat dalam larutan nikel sulfat dapat diendapkan menjadi nikel sulfida oleh penambahan natrium sulfida. Untuk membuat logam nikel dari nikel mate telah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara electrorefining, dan yang kedua, dengan cara hidroelektrometalurgi. Proses electrorefining nikel mate pada pH 1,88, temperatur 60 derajat Celcius, dan rapat arus 2,2 ampere per desimeter kuadrat menghasilkan logam nikel di permukaan logam titanium dengan kemurnian 99,8%. Sedangkan pembuatan logam nikel dari nikel mate dengan cara hidroelektrometalurgi menghasilkan logam nikel dengan kemurnian 99,72%. Untuk pemanfaatan biji tembaga malasit, telah dilakukan kegiatan penelitian yang pertama, proses pelarutan biji tembaga malasit ke dalam larutan asam sulfat untuk menghasilkan larutan tembaga sulfat. Yang kedua, proses solvent ekstraksi untuk mengekstrak tembaga dari larutan tembaga sulfat. Yang ketiga, proses pengendapan tembaga dari larutan tembaga sulfat dengan cara sementasi menggunakan besi. Yang keempat, proses pengendapan tembaga dari larutan tembaga sulfat dengan cara electrowinning. Dan yang kelima, proses pembuatan serbuk tembaga dalam skala pilot plant kapasitas 30 kg per hari serbuk tembaga telah dilakukan. Hasil kegiatan penelitian tersebut telah memperlihatkan bahwa biji malasit dapat dimanfaatkan untuk membuat logam tembaga. Bab 4. Perspektif arah pengembangan teknologi proses metalurgi ekstraksi ke depan untuk kemandirian industri nasional. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang tersebar di beberapa daerah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Akibat masih terbatasnya kemampuan teknologi yang untuk memanfaatkannya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengamanatkan akan pentingnya peningkatan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia bagi perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target untuk menjadikan Indonesia sebagai 10 besar negara terkemuka di dunia dalam bidang ekonomi pada tahun 2030. Dengan menetapkan 10 prioritas industri yang akan dikembangkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035. Untuk mendukung pengembangan industri prioritas diperlukan dukungan teknologi dan bahan baku industri. Oleh karena itu, pengembangan penelitian dalam bidang metalurgi ekstraksi ke depan harus diarahkan untuk menciptakan teknologi proses metalurgi ekstraksi yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia dan menciptakan bahan baku industri guna tercapainya kemandirian industri Indonesia. Melalui kegiatan penelitian, telah dikembangkan teknologi proses untuk pemanfaatan ilmenit menjadi TiO2, pengolahan biji nikel latrit kadar rendah menjadi konsentrat dan logam nikel, dan pemanfaatan biji tembaga malasit menjadi logam tembaga. Hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan rekomendasi. Yang pertama, untuk secara bersama-sama dengan pihak industri, mengembangkan industri pembuatan TiO2 dari ilmenit Indonesia, kemudian pengolahan biji nikel latrit kadar rendah menjadi konsentrat dan logam nikel, dan pengolahan malasit menjadi logam tembaga. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu,
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kegiatan penelitian di masa yang akan datang adalah pengembangan produk turunan dari ilmenit dan biji nikel latrit, yaitu nikel oksida dan kobalt oksida untuk bahan katoda baterai mobil listrik. Pemanfaatan monasit sebagai bahan baku logam tanah jarang, pengembangan produk turunan ilmenit dan nikel latrit untuk bahan implan, pengembangan urban mining proses, ekstraksi logam dari lumpur anoda, dan pengembangan proses biohidrometalurgi. Bab 5, kesimpulan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan dapat disampaikan bahwa kegiatan penelitian dalam bidang metalurgi ekstraksi telah mampu mengembangkan teknologi proses untuk meningkatkan nilai tambah biji ilmenit menjadi TiO2, biji nikel latrit kadar rendah menjadi konsentrat dan logam nikel, dan biji tembaga malasit menjadi logam tembaga. Bab 6, penutup. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup dapat disampaikan bahwa kegiatan penelitian dalam bidang metalurgi ekstraksi telah mampu menghasilkan teknologi proses untuk meningkatkan nilai tambah ilmenit, nikel latrit kadar rendah, dan malasit. Teknologi proses yang dihasilkan menjadi modal dasar untuk menciptakan kemandirian industri nasional, melengkapi mata rantai industri yang belum lengkap, mengurangi ketergantungan impor TiO2, logam nikel, dan tembaga. Untuk dapat memanfaatkan hasil penelitian di industri, dibutuhkan komitmen, kerjasama, dukungan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia diharapkan memberikan dukungan kebijakan untuk mendorong terlaksananya penerapan hasil penelitian ke industri. Kebijakan pemberian keringanan pajak bagi para calon pengguna teknologi merupakan bentuk dukungan positif dari pemerintah. Demikian juga kemudahan perizinan untuk mengembangkan industri akan mempermudah proses implementasi hasil penelitian di industri. Selain itu, untuk calon pengguna teknologi yang berasal dari BUMN, pemerintah harus membuat kebijakan untuk meningkatkan keberpihakan BUMN terhadap hasil penelitian yang akan diterapkan di industri. Ucapan terima kasih. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati, sebagai wujud ucapan terima kasih, perkenankan saya menyampaikan puji dan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dalam penyusunan naskah orasi Profesor Riset ini. Naskah orasi ilmiah ini merupakan cermin dari perjalanan karir saya sebagai peneliti di Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI yang terkristalisasi dari hasil proses pemikiran yang panjang melalui interaksi dengan berbagai pihak, terutama para karyawan dan karyawati Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, Pelaksana Harian Kepala LIPI, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Bapak Dr. Agus Haryono, yang telah memberikan kesempatan serta dukungan yang luas kepada saya untuk melaksanakan penelitian di LIPI. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Bambang Subianto, Sekretaris Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Gadis Triharyani, tim penelaah naskah orasi, Profesor Florentinus Firdiono, Profesor Sylvester Tursilo Adi, dan Profesor Joni Wahyuadi, yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan untuk kesempurnaan naskah orasi ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekretaris Utama LIPI, Ibu Nur Tri Aries Swisnyaningtyas, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI,
Dr. Heru Santoso, Kepala Puslid Metalurgi dan Material LIPI, Profesor Nurul Taufikur Rohman, pimpinan dan staf LIPI Press, para senior di LIPI, dan Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI yang telah membimbing saya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan untuk teman sejawat di Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI yang telah banyak membantu dalam kegiatan penelitian. Saya juga ingin secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak E.S. Sulaiman dan Ibunda Era Suhati, yang telah melahirkan saya, memberikan saya dengan penuh hati, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendidik saya sehingga saya dapat berdiri di sini pada mimbar yang terhormat pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada istri saya, Dr. Anda Siti Hafsah, yang telah dengan setia mendampingi saya. Dan kepada anak-anak saya, Wahyu Distia Dharma dan Adinda Rangga Pratiwi, almarhumah Hana Sakurawati, dan cucu-cucu saya, Mikaela dan Ani Arangka, yang telah menumbuhkan semangat kepada saya untuk menyelesaikan naskah orasi ini. Semoga amal baik dari Bapak, Ibu dan saudara mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.